Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuswono. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah organisasi pergerakan bernama Indische Partij. Indische Partij, seperti yang telah kita ketahui dalam pelajaran-pelajaran sekolah, didirikan oleh 3 tokoh terkenal yang sering kita kenal dengan nama Tiga Serangkai. Mereka adalah Suwardi Suryaningrat, atau lebih kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro, kemudian Ernest Francois Eugene Douwes Dekker, atau mungkin kita ada yang menyebut nama Indonesianya gitu, Setiabudi Danudirja. Kemudian yang ketiga adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang Indische Partij, mungkin kita perkenalan dulu dengan ketiga tokoh pendirinya. Yang pertama adalah Ernest Francois Eugene Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi, yang lahir 8 Oktober 1879 di Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian meninggal 28 Agustus 1950 dalam usia 70 tahun di Bandung, Jawa Barat. Ya, mungkin kita mengetahui ada juga namanya Edward Douwes Dekker. Tapi di sini kok ada namanya lagi Ernest Douwes Dekker. Apakah kedua orang ini berbeda? Nah, tentu kita mungkin mengenal Edward Douwes Dekker itu karena tulisannya yang fenomenal ketika itu, kaitannya kritik terhadap pemerintahan Hindia Belanda dalam sebuah judul atau dalam sebuah tulisan berjudul Max Havelaar. Kemudian nama pena dari Edward Douwes Dekker itu adalah Multatuli. Nah, sementara Ernest Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi ini adalah bagian dari keluarga, atau bahkan dalam sebuah tulisan di Historia ID itu mengatakan bahwa Ernest Douwes Dekker itu adalah cucu dari Edward Douwes Dekker. Ya, Ernest Douwes Dekker yang kita kenal sebagai tokoh pergerakan ini banyak berkecimpung di dalam politik di masa pergerakan. Kemudian setelahnya pun kemudian bergabung dalam pemerintahan, pernah menjadi seorang menteri. Nah, ketika di Bandung, Ernest Douwes Dekker juga mendirikan sebuah sekolah bernama Kshatriyan Institute. Nah, kemudian tokoh yang berikutnya adalah Cipto Mangunkusumo. Beliau adalah seorang dokter kelahiran Pecangakan, Ambarawa. Nah, kemudian meninggal di Jakarta 8 Maret 1943. Kemudian idenya tentang pemerintahan sendiri, atau mungkin istilahnya self-bestur. Sama dengan rekannya, kritik-kritiknya terhadap pemerintahan Hindia Belanda pun sangat kritis kaitannya dengan kehidupan pribumi Hindia Belanda.
Kemudian tokoh yang tidak asing lagi yaitu Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dan wafat di Yogyakarta 26 April 1959 dalam usia 69 tahun. Hari kelahirannya dijadikan sebagai peringatan Hari Pendidikan Nasional. Beliau adalah seorang kolumnis, politisi, pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di Indonesia, tidak hanya di masa penjajahan Belanda dan mendirikan taman siswa, tetapi sampai kepada Indonesia masa kemerdekaan, dan pernah didaulat menjadi seorang menteri pendidikan di era awal kemerdekaan. Ya, kemudian sebelum berdiri Indise Partai, memang sebelumnya ada sebuah organisasi Indo yang didirikan oleh seorang Indo bernama Karel Zalbrug, mendirikan Indisebon 1898. Nah, kemudian Ketua Umum Indisebon atau Karel Zalbrug tahun 1912 hingga sampai ke 1917. Kemudian di tahun 1919 mendirikan sebuah organisasi Indo-Belanda dengan nama Indo-Europees-Verbond. Nah, belakangan diketahui bahwa Indo-Europees-Verbond ini menjadi bagian dari kaki tangan pemerintah untuk program kolonisasi. Maka organisasi ini banyak dikritik, mendapat kritikan dari Ernest Douwesdekker. Mengapa? Karena dianggap tidak mandiri dan bergantung kepada pemerintah. Kembali lagi ke Karel Zalbrug, pernah juga memimpin surat kabar Batavia's Nieuwsblad. Kemudian mempunyai gagasan politik asosiasi. Apa itu? Adanya sebuah kerjasama antara Eropa dengan kaum pribumi. Pendiriannya, kaitannya dengan organisasi ini dipertegas pada sidang Indisebon yang diselenggarakan di Jakarta 12 Desember 1911 dengan pokok pidato gabungan kulit putih dengan sawo matang. Nah, sebetulnya dalam beberapa referensi Indisebon ini Indo-Europees-Verbond ini merupakan sebuah reaksi dari kekhawatiran orang-orang Indo akan pesaingnya orang-orang pribumi yang ketika itu sudah mulai menunjukkan kebangkitannya. Nah, sehingga didirikanlah organisasi ini. Walaupun kemudian sesama Indo itu juga mengalami perpecahan, ya, salah satunya ditentang oleh Ernest Douwesdekker. Ya, Ernest Douwesdekker tidak puas dengan adanya Indo-Europees-Verbond, kemudian membentuk sebuah organisasi yang mengarah pada partai politik bernama Indische Partij 1912 sampai dengan 1913. Memang usianya sangat pendek sekali, tetapi nanti ke depan memiliki efek yang sangat besar terhadap pergerakan organisasi pergerakan di Hindia Belanda. Tentu dalam membentuk sebuah organisasi itu perlu persiapan-persiapan. Salah satunya adalah adanya perjalanan propaganda yang dilakukan oleh Ernest Douwesdekker antara September sampai dengan Oktober 1912. Kemudian dari hasil perjalanannya di Surabaya, ketika datang di Surabaya didukung oleh Dr. Cipto Mangunkusumo. Sementara ketika di Bandung disokong oleh
Suwardi Suryaningrat, yang sebelumnya kedua tokoh ini keluar dari Budi Utomo yang dianggap tidak sesuai lagi dengan tujuan pergerakan nasional, karena memang ketika itu terjadi peralihan di dalam tubuh Budi Utomo dari pemimpin-pemimpin mahasiswa Stovia ke elit-elit Pangreh Praja. Ya, juga didukung oleh Abdul Muiz, seorang pemimpin Sarekat Islam cabang Bandung. Nah, dukungan-dukungan itu kemudian memperkuat untuk berdirinya indise partai. Maka pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung didirikanlah sebuah organisasi politik, dalam tanda kutip ya, karena memang sebetulnya tidak disebutkan juga itu organisasi politik atau bukan, tetapi dari tujuannya mengarah pada unsur-unsur itu. Ya, tujuan indise partai didirikan itu ada beberapa: untuk membangun patriotisme India, orang-orang pribumi, kemudian menganjurkan kerjasama dalam membentuk sebuah ketatanegaraan, kemudian memajukan tanah air Hindia, kemudian mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Nah, ini tujuan-tujuan ini yang kemudian mengarah kepada kemerdekaan atau keinginan untuk merdeka. Tentu dengan tujuan ini menimbulkan banyak sekali rintangan, bahkan mungkin tidak pernah disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Nah, bagaimana dengan aturan keanggotaan? Sifat keanggotaan terbuka. Kita ketahui bahwa di masa pergerakan, satu orang, satu individu itu bisa menjadi beberapa atau bisa menjadi satu atau lebih anggota organisasi. Seandainya si A sudah ikut Budi Utomo, dia juga bisa ikut Sarekat Islam, bisa juga ikut indise partai. Nah, sehingga keanggotaannya ya bisa jadi sebetulnya itu-itu saja, tetapi saling mengklaim gitu. Keanggotaan indise partai sebanyak memiliki 30 cabang dengan jumlah anggota sebesar 7.300 orang. Sebagian besar memang golongan Indo yang ketika itu ya, mereka golongan Indo itu merasa bahwa eksistensinya hilang. Orang pribumi menganggap bahwa dia orang Belanda, sementara orang Belanda tidak mengakui bahwa dia adalah orang Eropa, sehingga statusnya itu gamang. Walaupun sebetulnya dalam pendidikan ataupun masalah pekerjaan, orang-orang Indo ini sedikit lebih beruntung daripada orang-orang pribumi. Setidaknya mereka masih bisa bekerja di jawatan-jawatan pemerintah walaupun tidak menjadi pemimpin-pemimpin seperti halnya residen ataupun dan yang lainnya. Tetapi mereka masih bisa bekerja, dan kemudian pendidikannya pun lebih terjamin dibandingkan dengan bangsa pribumi. Nah, kita lanjutkan. Jumlah keanggotaan golongan Bumi Putra adalah 1.500 orang, kebanyakan adalah golongan terpelajar. Indise partai memiliki beberapa cabang di Semarang, di Surabaya, di Bandung, dan di Batavia atau di Jakarta. Nah, kemudian setelah terbentuk indise partai 25 Desember 1912, kemudian diajukanlah untuk menjadi sebuah organisasi yang direstui oleh pemerintahan Hindia Belanda, tetapi ternyata mengalami penolakan oleh Gubernur Jenderal ketika itu adalah Idenburg. Penolakan itu tertanggal 4 Maret 1913. Inti dari penolakannya adalah dari tujuannya tadi yang sudah disebutkan di atas.
Maka dalam rapat setelahnya, setelah 4 Maret itu, sehari kemudian melakukan rapat revisi kaitannya bunyi pasal 2 tentang tujuan indise partai, karena memang ini yang dipermasalahkan, yang banyak dipermasalahkan. Revisi tujuan itu diantaranya adalah memajukan kepentingan anggota, menambahkan kesentosaan atau kesejahteraan rakyat, berdaya upaya menghilangkan rintangan undang-undang negara yang menghalangi terciptanya tujuan partai, kemudian minta diadakan undang-undang yang menunjang untuk tercapainya tujuan keorganisasian dan lain sebagainya. Tetapi memang tidak sama sekali digubris oleh pemerintah dan ya intinya ditolak seperti itu. Nah, pendirian indise partai tetap ditolak walaupun tujuannya sudah direvisi. Nah, menjelang perayaan 100 tahun Belanda merdeka, kemudian ada sebuah reaksi penolakan untuk merayakan 100 tahun Belanda. Selain itu, tokoh-tokoh indise partai pun kecewa. Mereka banyak mengkritik kaitannya dengan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda, salah satunya dengan mendirikan Komite Bumi Putra di Bandung. Apa tujuannya? Mengirimkan telegram kepada Ratu Belanda agar mencabut pasal 111 Reglement. Hal apa pasal tentang 111 ini? Ya, ini berkaitan dengan kebebasan warga Hindia Belanda untuk berpolitik atau pembatasan berpolitik bagi warga Hindia Belanda. Nah, kemudian membentuk Majelis Perwakilan Rakyat yang memang mayoritas harus beranggotakan orang-orang pribumi. Kemudian menginginkan adanya kebebasan berpendapat di tanah jajahan. Nah, ini adalah tujuan dari didirikannya Komite Bumi Putra akibat dari penolakan indise partai. Nah, kalau kita hitung indise partai dari mulai September saja ketika mulai propaganda sampai dengan Maret, September 1912 sampai dengan Maret 1913, itu artinya ada sekitar tidak lebih dari kurang lebih 6 bulan, dan itu pun tidak sampai kepada peresmian seperti halnya di organisasi Budi Utomo yang kemudian diakui oleh pemerintahan Hindia Belanda. Indise partai ditolak. Ya, kemudian perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dirayakan secara besar-besaran sehingga menuai kritik bagi tokoh-tokoh pergerakan. Tentu kritik disampaikan dengan berbagai tulisan di media massa. Ketika itu yang paling kita kenal adalah tulisannya Ki Hajar Dewantara, atau ketika itu diberi judul Al ik een Nederlander was, atau Seandai Aku Seorang Belanda, yang mengkritik kaitannya dengan Belanda saja intinya merayakan kemerdekaannya seperti itu atau dengan meriah. Mengapa orang-orang pribumi di Indonesia atau di Hindia Belanda tidak bisa merdeka seperti halnya merdekanya orang-orang Belanda? Kemudian disusul lagi oleh tulisan yang dibuat oleh Cipto Mangunkusumo yang berjudul Kekuatan atau Ketakutan. Ini adalah reaksi dari tulisan Al ik een Nederlander was yang ditentang oleh pemerintah Hindia Belanda. Bahkan Ki Hajar Dewantara dicari-cari untuk kemudian dihukumkan
atau mungkin istilahnya ketika itu delik pers. Kemudian Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara menjadi menuai kecaman dari pemerintah Hindia Belanda. Untuk membela kedua kawannya, maka Douwes Dekker menulis sebuah tulisan yang berjudul Pahlawan Kita, Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo. Nah, ketiganya tujuannya sama, yaitu mengkritik kaitannya dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda, kebijakan Belanda yang kemudian menginginkan perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Ya, ketiga tokoh ini kemudian dibuang ke Belanda, yang kemudian di Belanda nanti akan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia di Belanda. Ya, Perhimpunan Indonesia nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi kemudian ketiganya, Ki Hajar Dewantara kemudian ikut atau belajar tentang kependidikanan, tentang keguruan, sementara Douwes Dekker melanjutkan kuliah di bidang ekonomi, sementara Cipto Mangunkusumo dalam sebuah referensi mengatakan dia hanya sebentar saja di sana karena mengalami sakit dan akhirnya dia dipulangkan lagi ke Hindia Belanda. Nah, itulah mungkin kaitannya sejarah singkat Indische Partei. Mungkin banyak sekali kekurangan dari materi ini, tapi mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran kaitannya dengan Indische Partei. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.